hari ini kita bisa ketemu POS 2 ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Kedua kalinya salawat dan salam adalah salam Ketua DPRD Kabupaten Labuan beserta seluruh anggota DPRD baik Waka 1 maupun anggota Komisi 1 dan 4 memanggil Sekda, Asisten 3, Inspektur, Dinas Pendidikan, BKSDM, dan Camat wes putih untuk hadir dalam rapat dengar pendapat terkait dengan begitu viralnya kejadian yang menimpa dari ibu guru kita, Ibu guru kita Musriatun, yang begitu viral dan memilukan sekali, yang mana seorang guru yang telah mengajari kita semuanya untuk bisa menjadi para pemimpin bangsa, mengerti adat istiadat, adab, dan lain sebagainya sehingga kita bisa pintar seperti ini. Tetapi begitu menyedihkannya, ibu itu sampai mengunggah video yang kemudian viral meminta kepada menteri, kepada presiden untuk meminta perlindungan. Ini tentu sangat menyakitkan. Saya terus terang sampai capek jawab WA. Kebetulan hari itu kami menghadapi reses. Untuk itu perlu kiranya kami memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta keterangan, untuk meminta sejatinya apa sih yang terjadi sampai seperti itu. Karena ada chattingnya juga yang diteruskan ke saya bahwa ditekan, dilaporkan oleh seorang camat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dinas pendidikan. Yang kemudian diinformasikan entah benar atau tidak, ibu itu sudah mendapatkan SK, katanya dipindahkan ke Sragen. Kalau memang ini terjadi, kami anggota DPRD merasa semua yang terkait hal itu sangat jauh. Untuk itu saya minta keterangan, terserah siapa yang mau memulainya. Dan saya menutup hati daripada siapapun yang berkompeten dalam hal ini untuk betul-betul bisa terbuka hati. Karena di video itu gak mungkin ibu itu membuat video tidak sadar. Gak mungkin ibu itu membuat video bukan karena tekanan. Artinya saya yakin, tapi hari ini itu juga belum hadir, nanti kami juga akan hadirkan. Kalaupun nggak hadir juga saya dan teman-teman siapa yang mau ikut, saya mau hadir di rumah. Saya rasa itu dari saya. Silakan siapa yang mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat semua adikku dan ibu yang saya hormati Bapak-bapak, para anggota dewan dari Komisi 1, dan pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat-Nya kami siang hari ini dapat berkumpul di DPRD dalam rangka dengan pendapat terkait dengan kasus ibu guru yang bernama Musriatun, yang mana beliau bertugas di SMP Negeri 1 SUT dan saat ini sedang viral secara nasional karena dipindahkan ke SMP Negeri 1 di Kecamatan Sragen. Dalam kesempatan ini saya terlebih dulu menyampaikan permintaan maaf karena yang diundang Pak Sekda. Dalam hal ini baru saya laporkan Pak Sekda Pak Dirlan
dan melaksanakan ibadah umroh. Dan untuk sementara mulai Jumat kemarin oleh Bapak Bupati ditunjuk pelaksana harian yaitu asisten 1 bidang pemerintahan. Saya terkait 1 asisten 3, Pak Direktur, Pak Kadisdik juga Pak Dosen ini melaksanakan ibadah umroh bersamaan dengan Pak Sida, jadi diwakili oleh Pak Yos Debera. Terkait dengan camat ini Bapak-bapak anggota Dewan Terhormat mohon kejatuhan karena tidak bisa hadir sehubungan hari ini juga ada kegiatan bunga kampung mekar di dusun yang merupakan programnya dari Bapak Bupati Lampung Tengah. Nah, terkait dengan kasus yang sedang viral ini, saya secara umum memberikan penjelasan nanti teman-teman yang secara teknisnya bahwa Bapak Bupati mengambil langkah tersebut atas dasar laporan-laporan yang berasal dari bawah dari camat yang menyatakan ada aspirasi dari para kepala kampung terus diproses dengan aspirasi dari kepala kampung. Ya ada tanda tangan kepala kampung, Pak, dan kepala kampung itu sedikit ada. Kenapa kalau Kepala kampungnya ini untuk Pak izin Pak nanti kami berikan. Nah itu terus diproses di Wadisdik, waktu itu masih Pak Husen dengan DKPSDM. Nah jadi pada prinsipnya memang ini kondisi yang hal yang insidental. Nah, kalau proses yang normal kan memang lain ada proses yang agak lambat sedikit untuk cuman ini karena kasuistis yang demikian, tapi pada prinsipnya pihak DKPSDM juga hanya mengadministrasikan kebijakan yang dari pimpinan berdasarkan laporan-laporan yang telah berkembang dari bawah. Namun sehubungan dengan terkait hal-hal yang demikian yang mungkin jelas belum pro kontra di sana sini. Pada prinsipnya yang mana pemerintahan daerah itu adalah bupati dan DPRD punya fungsi pengawasan. Dan hari ini kami diundang untuk dengan pendapat fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Nah, dari bapak-bapak juga tetap terbuka. Seandainya ada saran, ada masukan, ada kritik dari pihak dewan, tapi tetap mereka daerah siap untuk mengkaji ulang, melakukan. Namanya keputusan Pak kebijakan selalu di bawah itu ada klausul. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki kembali sebagai mestinya. Jadi nggak akan sifatnya itu kejegal itulah. Apalagi ini memang ya cukup kami lakukan cukup dramatisir, sangat dramatisir kejadian ini. dramatis di mana? Dramatis itu sesuatu yang dibuat-buat. Bukan, yang membuat orang terharu, terenyuh. Dramatis. Kalau dramatis itu sesuatu yang dibuat-buat. Yang tidak dibuat-buat seolah-olah dia. Pokoknya ini buat orang Dramatis. ya, membuat orang banyak terharu, terenyuh, apa segala. Ini Pak, saya secara umum mohon teman-teman ya, karena ini juga ada panduan juga dari inspektorat juga dijelaskan nanti Pak Kapan kita juga silakan mohon izin Pak saya geser ke inspektor ya Pak sementara dari saya. Silakan terus. Terima kasih. Izin Pak Ketua DPRD, Ketua dan anggota Komisi 1 dan Komisi 4 yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku inspektur mohon izin menyampaikan terkait dengan
kiranya pemegasian guru atas nama Ibu Sri. Kami sampaikan, kami berikan penjelasan bahwa pada tanggal 9 Februari kami menerima laporan. Laporan itu disampaikan oleh camat, yang surat camatnya itu tertanggal 30 Januari. 30 Januari ada suratnya. 30 Januari. Kemudian maksud daripada surat Pak Camat ini menyampaikan usulan dari Pak Rabu yang kami lihat tanggalnya itu tanggal 27 Januari. Nah, kemudian tanggal 9 Februari masuk ke kami dan kami belum tidak lanjuti Pak Ketua. Terus ketika kami mendapatkan informasi bahwa ada TikTok itu, maka saya sebagai instruktur membuat SPP pada tim tanggal 6 Maret. Tanggal 6 Maret saya buat SPP karena kami mendapatkan laporan dari camat dari Jepang Kampung, tetapi kok tiba-tiba ada sehingga kami minta tim untuk melakukan penelusuran di bawah, dan pada tanggal 7 pagi tim sampai di sekolah di SMP 1 Wesmiti dan melakukan klarifikasi. Alhamdulillah kawan-kawan tim sudah ketemu kepala sekolah, sudah ketemu ibu Muslimatun, dan kawan-kawan juga alhamdulillah karena memang pengajuan dari kepala kampung juga sudah mengklarifikasi ke kawan-kawan. Tapi memang sampai saat ini hasil daripada pemeriksaan belum selesai, dan tim informasinya rapat dan mungkin akan ada beberapa pihak yang mungkin tidak akan diklarifikasi, sehingga pada sampai saat ini kami belum bisa menanyakan hasilnya, tapi insya Allah tim akan menyelesaikan, akan rapat, dan hasil itu nanti mungkin bisa. Terima kasih Pak. Silakan yang berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung serta jajarannya, yang kami hormati Bapak dari Komisi 4 dan Komisi 1, izinkan saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah karena beliau lagi umroh, jadi saya mewakili beliau terkait dengan pembahasan dengan adanya mutasi atas nama Bu Muslimatun SPT dari tenaga pendidik SMP Negeri 1 Wesmiti. Kami dari Dinas Pendidikan menerima tembusan dari surat Pak Camat Wesmiti. Berikut adalah lampirannya tentang permohonan mutasi atas nama Bu Muslimatun itu. Lalu kami Dinas Pendidikan memang membuat usulan pada IKPSDM. Setelah menerima tembusan itu, Dinas Pendidikan membuat surat usulan kepada BKSDM tanpa ditelaah lagi. Ya, karena itu memang sudah berupa surat. Ini cukup. Saya hanya mengklarifikasi itu aja. Ya, sama lagi. Jadi saya pertegas lagi, setelah mendapat surat tembusan itu, kemudian Dinas Pendidikan tanpa menelaah membuat surat usulan pada BKSDM. kalau telaah ini saya belum bisa
Tanggal berapa Anda menerima surat tebusan itu? 9 Februari. Tanggal berapa Anda membuat surat usulan kepada BKSDM? 3 Maret. Siapa yang menerima? Ada mana buktinya? Sudah semua. Terus 3 Maret itu SK sudah keluar. 3 Maret sudah keluar itu ya? Langsung keluar 3 Maret itu. nanti. Apa? Ya, jadi itu berdasarkan dokumen yang kami punya. Tanggal berapa tebusan diterima? 9 Maret. 9 Februari. Februari. Tanggal 9 Iya, itu kan dong. Itu dari Iya. itu kan dari Januari. orangnya Permohonannya kan dari tanggal 3 Maret surat ke BKSDM ya. Iya. yang itu cerita. Karena usulannya memang Itu usulan dari Pak Camat ya? Yang Bapak terima usulan dari Pak Camat West Putih di tanggal 9 Februari. Bapak menerima ngasih surat usulan tanggal berapa? Tanggal 3. Kasih dikeluarkan tanggal berapa? Tanggal 3. Jadi langsung keluar. Tanggal pertama lagi. kalau SK di luar. Iya, SK saya lihat di tanggal 3 juga itu. SK-nya. Iya. Karena sudah menunjukkan dari instruksi kepala dinas. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Artinya tembusan diterima tanggal 9 Februari. Kemudian buat surat kepada TKSDM tanggal 3 Maret ke tanggal 3. Menerima tanggal 2 ke tanggal 3 sudah rekomendasi keluar. Dan kirim dari didikan Tanggal 3 sudah keluar SK. atau 3 juga keluar. Belum jawab ya. Ya, silakan terus. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat Bapak Ketua DPD Lombok Tengah serta jajaran Komisi 1 dan 4. Yang ingin saya sampaikan tadi beberapa hal tadi yang menjadi permasalahan di sini betul apa adanya. Memang yang disampaikan untuk BKPSDM ini adalah kita terima juga memang pagi. Pada saat itu memang posisi saya belum tidak di kantor, tapi Pak Sarif Kepala Dinas sedang ada di Lampung belum berangkat umroh. Saya menyampaikan bahwa ada surat yang disampaikan kepada BKSDM untuk kiranya segera ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian saya juga tanggal 3 Maret pagi, kemudian saya via telepon ke kawan-kawan di kantor, kalau memang surat itu sudah masuk segera ditindaklanjuti dengan catatan disposisi memang saya menyusul, saya sampaikan diteliti berkasnya, kelengkapannya, kemudian kalau saya membutuhkan untuk ditindaklanjuti dan itu memang ditindaklanjuti. Sore harinya saya mendapatkan SK melalui rekan-rekan yang ada di kantor. Posisi memang sudah selesai dan saya teruskan kepada dinas pendidikan melalui PDF saat itu. Jadi yang kita tidak lanjuti ini dasarnya adalah usulan yang disampaikan oleh distrik. Kalau masalah alasan awal apa seperti apa, kita hal yang biasa. Semua OPD yang mengusulkan tetap kita respon karena memang yang kita tahu bahwa posisi kelebihan atau kekurangan guru atau tenaga medis dan lain sebagainya memang dinas induk masing-masing, sehingga pada saat mereka menyampaikan yang perlu kita segera tidak lanjut. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, siapa teman-teman kalau ada yang mau disampaikan? Silakan. Akal sehat Wakil Ketua yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir pada ruangan ini yang juga saya hormati, saya langsung saja. Jadi Camat West Putih tidak bisa hadir ya karena ada kegiatan bunga mekar di dusun. Ya, jadi sebenarnya di sini tadi walaupun saya datang terlambat, tapi alhamdulillah sempat saya mendengarkan dari bapak-bapak sekalian.
yang intinya Bu Mursyatun ini dimutasi pada dasarnya karena ada usulan dari kepala kampung yang ditindaklanjuti oleh camat dan ditembuskan pada inspektorat asisten 3 BKSPD. Dapat tulisan juga? Dapat ya. Terus surat permohonan dari kepala kampung itu kalau boleh kami tahu, kalau ketua sudah dibagikan. Karena apa ketua? Bisa. Sama fotokopi aja ini. Kalau nggak sini ketua, saya baca. Baca aja dulu. Iya. Ini fotokopi aja ya. Ini fotokopi. Ya. Sambil menunggu itu, di mana kepala kampung itu mengatakan dengan alasan Bu Mursyatun ini terlibat politik praktis, kurang lebih begitu. Ya, bapak-bapak ya. Terus yang kedua, setiap Bu Mursyatun mengadakan kegiatan tidak izin kepada yang punya wilayah di sana, kepala kampung atau mungkin camat. Keterlibatan Bu Mursyatun dalam hal politik praktis dan terkait kegiatan yang diadakan oleh Bu Mursyatun sampai tidak izin pada mungkin camat atau kepala kampung di Wais Putih, itu seperti apa? Apakah sudah pernah ditanyakan politik praktisnya seperti apa, atau kegiatannya apa yang harus memerlukan izin? Kalau seandainya kegiatan itu krusial atau mengganggu ketenangan masyarakat atau tidak semestinya dilakukan, kalau seandainya yang punya wilayah di sini tahu, kenapa tidak dibubarkan saja kegiatan-kegiatan yang Bu Mursyatun itu? Gitu. Terus saya mengajak kita semua kakak sekalian, seandainya saya berpikir baik, saya mengajak kita berpikir baik. Seandainya betul Bu Mursyatun itu melakukan hal-hal yang melanggar kode etiknya dia sebagai pegawai negeri sipil. Ini kalau seandainya benar. Kalau seandainya benar ada pegawai negeri sipil yang melakukan hal-hal yang melanggar kode etiknya, yang seharusnya mutasi itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil terhadap pelayanan masyarakat. Nah, kalau seandainya pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik ini, seandainya ada PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas, terus dimutasi sampai puluhan bahkan ada ratusan kilometer dari rumahnya, itu kira-kira ada etikat baik kan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan? Pertanyaannya, langsung pertanyaan. Ya. Jadi sebagai pemangku kebijakan pemerintah dalam mengusulkan mutasi itu, ini ada usulan dari bapak-bapak atau murni dari keinginan bupati? Karena penting bagi saya untuk menanyakan ini, apakah ini murni karena bupati yang berkeinginan memutasi Bu Mursyatun sampai segitu jauhnya, atau ada usulan dari bawah? Itu. Jadi yang jelas bagi saya, sudah difotokopi belum ya? Jadi pendapat saya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Lampung Tengah sangat gegabah, tidak memikirkan aspek terutama yang akan terjadi pada Bu Mursyatun baik secara pribadi maupun keluarganya, baik secara mental maupun spiritual. Baik jiwanya itu. Jadi saya sampai karena juga saya mengikuti sedikit viralnya itu, saya juga ikut terkenyum. Kalau bahasanya didramatisir, bukan didramatisir, karena begitu kami lihat, kami bukan diajak untuk simpati, tapi simpati itu, empati itu tumbuh dari hati kami langsung seketika tanpa kami diajak untuk simpati pun, empati pun, perasaan itu muncul, bapak-bapak, muncul. Jadi itu satu lagi, terlebih lagi surat diterima oleh BKSDM tanggal 3 bulan
3 Maret ya. Ini surat apa Pak? Surat usul mutasi. Usulan mutasi, bukan SK mutasinya, baru usulan mutasinya. Jadi tanggal 3 itu baru surat usulannya yang ditembuskan ke BKSDM. SK mutasinya belum ditembuskan. Belum. Proses Tapi sudah keluar ya. Ya. Ketiga, Inspektur Kadisdik BKSDM dan hadirin sekalian. Saya melanjutkan saja apa yang sudah disampaikan tadi dan ingin mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Asisten 3 bahwa ada pengaduan dari kepala kampung dan camat karena ada kasus yang sifatnya kasuistik sehingga dia diproses dengan cepat. Itu ya kira-kira. Saya mohon penjelasan kasus apa itu sehingga perlu dilaksanakan secara cepat. Apakah berat atau memang mengancam negara ini, daerah ini, ya, kami belum tahu. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Pak Inspektur. Pak Inspektur sudah menerima juga tembusan surat itu tanggal 9, kemudian belum ditindaklanjuti, tetapi ini sudah mengeluarkan surat perintah tanggal 6 Maret. Lama betul itu Pak Inspektur. Pak Inspektur kan tahu barangkali yang mengenai, bukan tahu, memang pakarnya di bidang pemeriksaan. Kalau ada pelanggaran disiplin dan lain sebagainya, kita kan di PNS ini kan ada aturan, ada tahapan, ada proses, ada hukuman itu ada 3, ringan, sedang, berat. Kemudian ada prosesnya, teguran bisa 1, 2, 3, tertulis 1, 2, 3, lalu jatuh hukuman setelah ada LHP biasanya kan gitu kan. Ini mohon saya penjelasan apakah proses itu sudah sampai di mana dibuat. Kita kan cukup lama nih, 9 Februari sampai ke Maret ini ya. Jadi tadi tanggal 6 Maret baru buat surat perintah. Kemudian Pak Kadisdik ini juga sangat-sangat bagus kerjanya ya. Cepat betul ya. Gak dibahas, gak dipanggil dulu apa masalahnya, apa ceritanya. Saya ini halus orangnya, jadi jangan kasar-kasar gitu. Saya mohon ya. Kemudian langsung buat surat berdasarkan instruksi Kadis. Ini buat tangkap lagi langsung buat instruksi. Coba buatkan surat itu. Wah. Nah, kemudian berlanjut ke BKSDM. Pak BKSDM ini, Pak Yuda ini memang kawan saya ini dulu. Gesit dia. Begitu dia dapat itu tanggal 3 pagi, tanggal 3 sore sudah keluar. Langsung berubah. Biasanya kalau bisa dipersiskan atau dipermudah, sekarang berubah. Kalau bisa dipermudah. Itu Pak Kadisdik. Yang saya tanya juga itu ini ya apa? Barcode itu kan. Oh, saya sempat lihat sebentar SK-nya itu Pak Bupati kan SK-nya di situ ya, di barcode itu. Itu etikanya bagaimana sih? Itu nggak perlu kita ngomong ke Bupati atau saudara dulu ke Bupati setuju atau tidak. Jangan Pak Bupati itu nggak setuju kan? Atau nggak tahu. Ini kan hati-hati juga ini main digital zaman sekarang ini. Bisa saja palsu. Nah ini saya mohon penjelasannya. Kita kerja profesional. Ini masalah ini yang saya nggak tahu lah, itu kan belum diceritain kasusnya seperti apa sehingga dia sangat membahayakan. Ini tetapi sembrono gitu ya, tanpa ada pertimbangan yang matang. Ini menyangkut nasib orang, apalagi disebutin Pak Wayan Sudano 100 kilo jalan itu kan menyangkut nasib orang, seorang ibu yang punya tanggung jawab lain dan jauh. Nah ini saya mengajak ke depan barangkali sampai ada terjadi seperti ini lagi untuk hati-hati gitu terjadi. Iya, tapi 32 ya. Kalau 2 itu. Ini salah. Itu saya kira itu beberapa poin pertanyaan saya. Alurnya nanti babak kedua saya masih banyak pertanyaan lagi. Terima kasih. Apa yang sekarang orang inspektur ya?
terkait dengan Bu Mursiatun ini, saya menilai seperti pemerintahan kita ini agak-agak mulai ke tangan besi dengan sikapnya penindakan permasalahan yang ada, sikapnya penindakan mengabaikan aturan-aturan kita. Pakai apa tadi? Tangan besi. Ras. Agak ke sana mengarahnya. Nah ini, sementara aturan-aturan kita ada tata cara dalam mutasi PNS, ada pengawasan di sekolah, ada pengawasnya yang menilai. Lah ini kok dasar dengan pengaduan dari kepala kampung dan camat apa hubungannya? Masuk. Mana aturannya? Nah ini Pak, siapa? Jangan bupati kita korbankan dengan barcode yang begitu. Ya kita percaya, kita legal memang barcode kita ini langsung. Tapi Pak Kadis, ya, BKSDN, ya, SDN, tolong ini dipertimbangkan. Ini viral. Kembali lagi, kok usulan dengan politik praktisnya, terus dengan kegiatan Pak Bu Mursiatun ini apa kegiatan yang diterangkan nggak di sini? Jangan-jangan ini singkat juga surat pengaduan pengusulan ini untuk mempercepat proses menangkal isu-isu ini. Saya khawatir hal itu. Nah ini, ya, bagaimana kita ini? Kalau seorang guru, kembali lagi apa kata Pak Wayan Sundari tadi, dengan jarak yang begitu jauh, mana kemanusiaan, rasa manusiawi kita masa sampai sejauh itu? Kalaupun benar, ya diperiksa. Kalau dia politik praktis, ya kan diperiksa inspektorat. Apa tadi Pak? Inspektor kan diperiksa. Inspektor, pokoknya inspektor. Nah, pokoknya inspektor lah ya, diperiksa. Berdasarkan laporan dari guru, pengawas gurunya juga kan ada pengawas gurunya itu. Kegiatan-kegiatan Bu Mursiatun ini apa? Benarkah? Nah itu. Jadi saya mengajak, janganlah ya pemerintah ini dikit-dikit pindah, dikit-dikit pindah kok sedikit, jauh. Nah ini yang kami sangat menyayangkan, ya kebijakan pemindahan Bu Mursiatun ini saya rasa tidak baik, tidak prosedural, ya menyimpang daripada aturan-aturan. Kalau hanya usulan kepala kampung melalui camatnya. Ini, saya rasa demikian Ketua. Ya, mohon dipertimbangkan kembali tentang pemindahan Bu Mursiatun ini. Terima kasih. Dengan pertama kita sudah cukup, silakan kamu. Saya sumpah aja atas kebenaran isu satu. Ini kayak gitu. Asisten dulu itu, kasusnya apa tadi nyebutkan kasus? Terima kasih yang saya hormati Bapak Presiden. Jadi kalau kasus ini Pak persepsi saya yang lebih paham sama dengan pengampungnya. Kasus ini kan ada peristiwa di bawah. Ya bukan laporan dari camat kemarin sudah dipanggil belum Pak? Kasusnya laporan Izin Pak, ini masih saya mengenai kata tadi ada kasus laporan dari Pulang Kampung dan Camat. Apakah yang dibutuhkan diperiksa? Sudah diperiksa belum? Saya selaku asisten 3 nggak masuk ke ranah itu Pak. Saya ranahnya administratif. Kalau sudah masuk, saya langsung terus ke Pak Bupati. Itu sampai dengan Pak Inspektur, jangan ada laporan Pulang Kampung melalui Pak Camat. Ini yang sudah dikirim kepada Dinas Pendidikan. Sudah sampai di Pak Inspektur. Ini tanggal berapa? Ini Pak. Nanti dulu, yang 3 tadi tidak dijawab karena yang pertama bahwa tadi di Instagram itu ada 5 dari 1 sampai 4 itu ada
BKPT, program kerja pemeriksaan tahunan itu memang sudah ada. Nah, di luar itu ada Ilbansus. Ilbansus itu Ilbansus yang memang menangani pengaduan, kemudian atau ada hal-hal yang viral, termasuk kalau ada yang sudah masuk ke media sosial yang sudah nasional atau sudah Nah, saya sampaikan bahwa kami menerima laporan dari Pak Camat tanggal 9 Februari. 9 Februari itu ternyata setelah kami cek itu ditandatangani oleh kawan-kawan kepala hak sebanyak 6 orang di WSUP itu pada tanggal 27. Mereka mengumpulkan keterangan di Istanbul. Kemudian pada tanggal 30 Januari terpanggil surat laksana. Kami terima tanggal 9. Nah, ya mohon maaf Pak, karena tadi saya bilang bahwa kalau yang pengajuan ini ditangani oleh Ilbansus, maka Ilbansus kami kan memang sangat personilnya juga terbatas di dalam pengajuan yang masuk. Nah, sehingga mohon maaf kami pada saat itu belum melakukan pemeriksaan ke bawah, yang mana dasar pemeriksaan itu SPT. Oke, saya sambung lagi Pak. Terkait dengan politik praktis ini, sudahkah Bapak klarifikasi Polisiatur terkait dengan aduan dari kepala kampung ini politik praktisnya di mana? Ya. Ini yang saya jelaskan Pak. Ini yang sedang saya jelaskan. Bahwa kami tanggal 7 saya menandatangani SPT, tanggal SPT 6 Maret kemarin, tanggal 7 kawan-kawan karena memang sudah melihat tadi TikTok dulu. Karena sudah melihat TikTok loh. Ini sementara pengaduan. Jadi klarifikasi ini setelah mutasi keluar ya? Ya. Klarifikasinya tanggal kemarin. Kami terlepas dari itu. Iya. Kami terlepas dari itu. Kami tupoksi kami. Ya. Inspektorat itu. Nah, jadi kami melakukan pemeriksaan. Nah, pada tanggal 7 pagi itu kawan-kawan sudah ke sekolah, sudah menemui kepala sekolah, sudah mau ambil siatun, bahkan sudah juga mengklarifikasi bahkan pengaduan ini 6 orang kepala kampung ini. Dan itu sudah ada semua mereka membuat pernyataan. Tapi memang tim kami ini masih dalam proses Pak. Karena terus saja menurut mereka itu ada beberapa pihak yang harus diklarifikasi. Bukan hanya kepala kampung sebagai pelapor, kemudian ibu inisiatif terlapor dan kepala sekolah misalnya, tapi juga ada pihak-pihak yang lain. Nah, oleh karena itu kami ini tim sedang bekerja. Jadi mereka nanti akan meratakan itu dan hasilnya itu nanti misalnya nanti akan kita laporkan kepada pimpinan, biasanya dalam bentuk naskah hasil pemeriksaan, kemudian nanti bisnisnya itu hasil pemeriksaan. Jadi kami hanya bisa menjelaskan sampai di sini, batas itu. Nah, kemudian yang lain itu alhamdulillah mungkin nanti ada penjelasan dari terima kasih. Tanggal 6 SPT saya, tanggal 7 mereka turun ya. 7 Maret kan? Iya, Kemarin ini setelah mutasi keluar. Belum keluar SK-nya. Sudah, 3 Maret. Nggak SK itu sudah dikasihkan ke orangnya apa gimana? Keberadaannya? Kemudian yang fisiknya kami sampaikan ke dinas dari staf menyampaikan ke dinas. Yang menyampaikan kepada Pak Musiatun itu adalah Pak Camat melalui BDM. Artinya Pak Kadis, Pak Camat yang menyampaikan SK-nya kepada Bu Putranto, bukan Dinas PDANKA. Ada bahasa Pak Camat, kalau Bu Putranto bisa kembali masuk kepada Nuo Balak, maka SK ini bisa direvisi kembali. Itu bahasa ancaman. Itu dasarnya. Begini Ketua, izin Ketua. Sedangkan kita ini Pak, ini mohon maaf ini Pak. Kita ini Bapak ASN. Yang namanya ASN itu bukan tidak boleh berpolitik, boleh berpolitik. Cuma tidak boleh kampanye. Itu diatur dalam undang-undang. Hak kita sah. Baik, kemudian saya tanya lagi karena
menurut keterangan dari Kepala BKSDM, SK sudah diberikan kepada Dinas Pendidikan. Ya. Nah kemudian saya tanya kepada Dinas Pendidikan, atas usul Dinas Pendidikan kepada BKSDM tertanggal 2 Maret 3 Maret tanggal 2 Maret ada pengaduan, kemudian ditindaklanjuti tanggal 3 Maret pagi ke BKSDM, dan tanggal 3 Maret sore BKSDM sudah menyelesaikan SK tersebut atas usulan Dinas Pendidikan. Nah karena ini saya tanyakan kepada Dinas Pendidikan, betulkah SK itu sudah diterima dan sudah diteruskan kepada yang bersangkutan? Karena keterangan dari BKSDM dan diiakan oleh Dinas Pendidikan tadi, keterangannya secara sini bahwa Dinas Pendidikan setelah menerima surat usulan dari camat yang dasarnya dari para kepala kampung, ya, tanggal 2, kemudian tanggal 3 pagi surat tersebut diteruskan kepada BKSDM. Apakah saya salut? Dan ini memang yang dimau oleh pemerintah dan negara ini. Kalau surat tersebut begitu pagi nyampe ke BKSDM, sore SK tersebut sudah jadi. Ini dicak semua ini. Top, tapi salah. Nah ini masalahnya. Menurut kami salah. Karena dasar-dasarnya sangat tidak masuk akal kan. Seorang kepala kampung mengusulkan tenaga pendidik dan kependidikan dipindah. Dasarnya di sini kan terlibat politik praktis, sementara proses politik sampai hari ini belum jalan. Ya mungkin Bu Mursyati mau jadi calon. Dasar ini. Tapi tanpa menelaah ini dibuatkan SK pindah yang pindahnya sangat tragis dari Wais Putih ke Selagelingga. Apa kira-kira dengan perjalanan yang sampai 3-4 jam beliau akan bisa mengajar di sana tanpa ditelaah itu? Anehnya lagi, SK sudah jadi, pengaduan ini inspektorat baru turun. Oh, itu terakhir turun. Kan baru tanggal 7. Tanggal 7. SK tanggal 6. Jadi saling menutupi. Ya Allah ya Tuhan. Inilah yang namanya, yang selalu saya katakan, kita untuk menutup kebohongan, kita harus melakukan kebohongan yang lebih dahsyat. Saya berharap ini tidak terjadi sama kita semua. Dan ini saya berharap ini kesalahan kesilapan kita semua. Saya sudah apresiasi kerja kalian, kerja bupati. Tapi jangan kemudian kebablasan menjerumuskan seorang bupati hanya gara-gara seperti ini. Ini yang namanya cari muka. Ya Pak ya. Karena ini belum jelas benar atau tidak ini kita tunda, kita panggil lagi Senin. Kepala kampung kita panggil, camat kita panggil. Biar tidak simpang siur. Termasuk ibu itu kuat. Termasuk ibu itu. Silahkan mau berkolaborasi lagi, saya akan dalami. Kalau ini semuanya benar, saya sumpahin batal semua haji sampai. Batal semua ibadah sampai. Saya sangat miris seorang tenaga pendidik yang sudah sepuh. Pak Yos ini kan tenaga pendidik dan kependidikan. Masa gak punya hati nurani sih Pak Yos? Dengan enaknya seperti itu merekomendasikan. Begitu juga Pak BKSDM punya bapaknya pendidik. Tolonglah, ayolah pakai hati kita kerja. Jangan karena kita punya jabatan, kemudian kita melakukan segala cara menunjukkan power kita. Jangan seperti itu. Nah karena ini saya butuh keterangan dari kepala kampung dan camat, sekretariat, tolong dicatat. Panggil kepala kampung 6 orang ini dan camat termasuk ibu itu. Dan saya minta SK itu ditunda.
Ya, biarlah dia di situ dulu. Gak layak ini. SK-nya di mana? Gaskan Gunung Terang. Saya rasa cukup dulu ya, sampai kita tidak lanjut sampai hari Senin ya. Kita pending dulu, kita tunda dulu, sampai kita panggil hari Senin kepala kampung dan camat ini untuk dimintai keterangan. Dan ini adalah tugas kita sebagai anggota DPR dalam hal pengawasan. Sehingga semua yang diharapkan tujuan daripada pemerintah daerah yang terjadi eksekutif dan legislatif betul-betul bisa bersinergi dengan baik, yang tujuannya bareng-bareng untuk menjatakan rakyat betul-betul bisa terlaksana. Ya, kalau ini gara-gara ada politik praktis, kalau mau berpolitik silahkan ASN keluar dan ASN-nya daftar mengikuti partai politik yang juga merupakan rekrut dan para kader-kader bangsa. Pak Yas, izin lah. Pokoknya bentar enggak terkait itu Erik itu dulu. Pak Kandi Sumbro. Masalah dari ASN tadi. No comment. Jadi no comment apa kah? Kade. Oh, jadi no comment. Silahkan. Nanti pulang Zaman terkait pemanggilan kabarnya kami mohon memang karena menindaklanjuti itu dengan segera karena memang yang disusutkan sehingga tapi begitu kami pikir ini kok bulan ya nah itu maka cepat ini sudah turun setelah kemudian begitu memang tim kita sangat kita memang kan kami ini sama-sama menerima tembusan kan banyak yang berpikir biasanya pembina sosial biasanya akan ada karena mereka sudah dapat sampai apa mekanisme apa kita juga berlangsung begitu juga dengan pengajuan kepala kampung kami juga ingin sebenarnya seperti apakah ketika menjadi ikut di dalam suatu organisasi persatuan itu apakah ada izinnya ini kan masih dalam Inspektur, rencana pemeriksaan selesai kapan? Ini kan tim lagi turun ya. Saya pikir nanti ini kan misalnya begini ya. Saya makanya saya tidak bisa memberikan dari sekarang karena ini mungkin pendidikan harus kami kasih langsung saat ini. Jadi ini kami juga nggak bisa terlalu ini kan tim yang Pak itu dapat kabar kamu berpak tanggal 9 itu Februari tanggal 9 Februari tetapi sampai tidak itu tanggal 27 Januari dan camat Inggris itu sekali itu tanggal camat 30 Februari tanggal 30 Januari dan tanggal kelima surat itu tanggal 9 Februari. Itu kapan Pak wacana mereka kepala kampung apa mungkin akan dipanggil oleh sudah tim sudah melakukan klarifikasi ke mereka dan mereka sudah melakukan pernyataan yang tanggung masih belum tahu apakah dia terkait terlibat kakek foto kan belum tahu Pak ya nanti kalau tim yang akan melihat dari hasil Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terkait dengan viralnya daripada curhatan Ziyadun
seorang tenaga pendidik dan kependidikan di SMP 1 Waisukuti yang dengan begitu tragisnya dipindahkan ke Slagelingga dari SMP 1 Waisukuti ke SMP 1 Slagelingga yang berjarak kurang lebih 100 km yang dengan jarak tempuh kurang lebih 3-4 jam. Sementara usulan ini hanya berdasarkan usulan dari kepala kampung yang disampaikan ke camat. Camat disampaikan ke dinas pendidikan yang prosesnya begitu cepat. Sementara kita kan harus memikirkan juga pada saat memindahkan orang tua, tahapan kan harus dijalankan. Pemindahan seorang ASN itu 1 karena promosi, 2 karena peringatan, 3 karena sanksi. Nah ini tiba-tiba kan Pak tiba-tiba jebret pindah begitu saja. Tentu ini melanggar akidah daripada peraturan ASN itu sendiri. Di samping harusnya dia ditegur juga, peringatan lesan baik pertama, kedua dan ketiga. Masih nggak mempan baru peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua dan ketiga. Nah karena yang mengusulkan ini kepala kampung dan camat nggak hadir, nah kami tunda RDP ini sampai hari Senin untuk memanggil kepala kampung dan camat, termasuk Ibu Syahdu. Terima kasih, Bang.